Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hamutalin Setinobertenis dengan NIM 2001070025. Saya adalah mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kubang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, semester 3 kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video challenge ataupun tantangan bagi generasi muda saat ini tentang perbedaan yang ada di Indonesia. Untuk itu selamat menonton. Indonesia adalah negara yang besar dan negara yang terkenal dengan segala kemajemukan ataupun perbedaan yang ada di dalamnya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat kita lihat dari perbedaan suku, perbedaan ras, bahasa, perbedaan adat istiadat, perbedaan agama, dan masih banyak lagi perbedaan yang lainnya. Nah, setiap perbedaan-perbedaan untuk perbedaan agama saja di negara Indonesia sudah terdapat 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, untuk agama saja sudah terdapat 6 agama di Indonesia. Sedangkan untuk suku ada terdapat 1.331 suku yang ada di Indonesia. Sedangkan pulau sekitar ada 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, hal-hal inilah yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan negara yang kaya akan setiap perbedaan yang ada di dalamnya. Nah, perbedaan-perbedaan ini tidak hanya berdampak pada membawa atau perbedaan ini tidak hanya berdampak positif, tapi juga dapat berdampak negatif. Nah, perbedaan di Indonesia atau perbedaan yang dimiliki oleh negara Indonesia yang berdampak positif adalah perbedaan menjadi suatu ciri khas yang hanya dimiliki oleh negara Indonesia. Negara lain tidak ada yang seperti Indonesia, hanya dimiliki oleh negara Indonesia. Nah, itu perbedaan yang berdampak positif untuk Indonesia. Sedangkan perbedaan yang berdampak negatif adalah perbedaan yang ada bisa memicu terjadinya konflik atau masalah. Nah, keberagaman bisa menjadi pemicu terjadinya konflik. Nah, untuk generasi muda, apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda pada zaman sekarang ini, zaman yang semakin berkembang? Nah, apa kontribusi yang bisa diberikan untuk negara tercinta kita Indonesia dari pemuda? Nah, pemuda sekalian, generasi penerus bangsa, agen perubahan semuanya dimanapun kalian berada, termasuk saya, perdamaian bisa kita ciptakan untuk mencegah terjadinya konflik karena perbedaan. Nah, perdamaian ini dapat kita wujudkan dengan kita berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan semboyan negara kita, negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, perdamaian bisa kita wujudkan hanya dengan kita berpegang teguh pada kedua hal ini, Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa Pancasila? Karena di dalam Pancasila sudah terdapat nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai ketuhanan yang berasal dari agama yang juga menjadi suatu perbedaan yang ada di Indonesia. Agama, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan yang menjadi cita-cita kita Indonesia, yaitu bersatu, nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Kenapa kita harus menciptakan perdamaian dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila? Karena di zaman sekarang ini konflik terjadi juga karena ada yang masih merasa tidak adil. Ada juga yang masih merasa terpinggirkan, dan selain itu ada juga yang masih merasa tidak didengar, baik itu pendapatnya ataupun hal lain. Nah, kenapa kita harus berpegang teguh? Karena nilai-nilai Pancasila diambil dari kebiasaan dari leluhur kita, pendiri negara kita. Karena itu jika kita ingin bersatu, berpegang teguhlah kepada Pancasila sebagai dasar negara kita yang kuat.
Selain itu, bisa kita ciptakan juga dengan kita berpegang teguh pada semboyan negara kita, Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Dari semboyan kita, dimanapun kita berada, kita menjumpai begitu banyak perbedaan dari segi manapun. Kita bisa merasakan keindahan, kesejahteraan dalam negara kita, karena jika kita tetap berpegang teguh pada semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu. Karena itu, generasi muda, mari kita selalu berpegang teguh pada semboyan negara kita, berbeda tetapi tetap satu, agar jangan terjadi konflik di mana-mana yang hanya disebabkan oleh perbedaan. Mari kita selalu berpendapat, kita selalu berpemahaman, kita harus memiliki pandangan bahwa perbedaan yang dimiliki bukan menjadi masalah ataupun memicu terjadinya konflik, tapi mari kita berpikir, kita berpemahaman bahwa perbedaan yang ada di Indonesia, baik dari segi manapun, perbedaan dari segi manapun, adalah menjadi suatu kekayaan yang hanya dimiliki oleh negara Indonesia. Kita satukan perdamaian, mari kita wujudkan perdamaian dengan kita tingkatkan sikap toleransi dalam hal apapun, bukan hanya dalam agama, tapi dalam hal apapun. Mari kita tingkatkan nilai toleransi dan kita jangan selalu meremehkan orang lain. Dan selain itu, kita harus, siapapun kita harus ikut mencerdaskan kehidupan bangsa demi kesatuan negara kita. Kita harus, dalam diri kita harus kita tanamkan, kita mencintai Indonesia bukan karena kita sama, tetapi justru karena kita berbeda. Makanya kita mencintai Indonesia. Generasi muda saat ini, generasi muda dimanapun kalian berada, ingat bahwa pelangi indah karena berwarna-warni. Begitu juga Indonesia, harus indah karena banyak perbedaan. Di tengah-tengah perbedaan yang menjadi tantangan, sepanjang masa orang muda Indonesia sejatinya bisa menjadi penggerak kemajemukan. Orang muda dapat membawa bangsa ini, bangsa Indonesia tercinta, menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang berjaya, tanpa memandang atau tanpa melihat asal suku, ras, atau apa agamanya. Semua kita bisa hidup di Indonesia dengan damai dan tanpa merasa takut dan cemas sebagai warga negara. Untuk itu, mari orang muda, generasi penerus bangsa, generasi agen perubahan, mari jagalah Indonesia untuk selalu bersatu. Salam toleransi.